Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat kali ini semua keluarga yang sedang menentang Kala. Kisor mengatakan, pastikan kau tidak membiarkan kami hidup, karena tidak akan ada yang menyembunyikan kebenaranmu dari Datta. Kala menjawab, kapan Datta akan datang? Pastinya jika dia datang dia akan cepat menemuiku terlebih dahulu. Tepatnya kematian. Sahib menjawab tidak ada yang dapat menentukan kematian ataupun takdir seseorang. Kala berkata karena kau bertanya padaku. Dan aku akan menjawabnya. Sahib berkata kejahatan selalu memiliki keyakinan kalaupun itu tidak dapat menghadapi kekalahan atau kematian. Kau mencoba membunuh Datta berkali-kali dan dia masih hidup bahkan sampai hari ini. Dan kau juga mencoba mentakiti Naku dan dia juga masih hidup dan kini ia masih bersama suaminya sampai saat ini. Kisor lalu berkata, kekalahan pasti akan menjadi milik Kalawati. Baji berkata kau memulai permainan tetapi Naku yang akan mengakhiri semuanya. Sekarang cintanya pasti sudah membawanya pada kakak dan sekarang dia pasti sedang menuju untuk pulang. Berhitung mundurlah untuk akhir darimu. Kala pun saat itu tercengang mendengar semua tantangan dari keluarganya yang sedang kelaparan dan lelah. Kemudian Kala berkata pada mereka untuk bermimpi. Lalu kemudian ia pergi dan meminta kepada para penjaga untuk mengurungnya. Sementara Paman dan Sima kini telah tiba di rumah baru mereka di Bungarwar. Bersama Datta dan Nakusa. Kemudian Sima membawa Datta dan Naku ke dalam rumah itu. Paman membawa Naku ke dalam kamarnya dan Sima mencoba berpegangan pada lengan Datta untuk membantunya ke arahnya. Akan tetapi Datta menyingkirkannya. Kemudian keduanya berjalan ke kamar Datta. Sima meraih lengan Datta untuk membaringkannya di tempat tidur akan tetapi Datta melepaskannya lagi. Datta mengatakan aku akan menemukan jalanku sendiri. Terima kasih telah menyelamatkanku dan berhentilah untuk mencemaskanku. Sima mengangguk dan Sima meninggalkan ruangan. Sementara itu Paman membuat Naku merasa nyaman di tempat tidurnya. Lalu Sima datang dan lalu meminta Paman untuk pergi beristirahat lalu Aman pun pergi. Kemudian Sima memeriksa Naku kemudian ia pun pergi meninggalkan kamar itu. Datta sendiri berbaring letih di tempat tidurnya. Terlihat Datta dan Naku berbaring di kamar yang bersebelahan dengan dinding tipis yang memisahkannya. Sementara itu Kala kembali ke ruangan Datta dan dia sangat terkesima oleh keberanian keluarganya untuk menghadapinya. Dia mulai teringat hal-hal yang dikatakan oleh masing-masing keluarga dan itu sangat mengganggunya. Dia mengatakan aku tidak akan tunduk pada kutukan. Kala menghubungi Sudarsan tapi Sudarsan tidak menjawabnya karena dia tertidur dengan pengawalnya. Dan Sudarsan pun tetap saja tidak bangun lalu dia menutup teleponnya dengan sangat kesal. Sementara itu Kala akan menemui Kaskar. Kaskar berkata aku bukan musuhmu dan kau sudah berjanji padaku untuk menjadikanku sebagai bau. Kala berkata pelankan suaramu. Apakah kau sudah melakukan pekerjaan yang akan dipercayakan kepadamu? Kaskar menjawab, akulah yang telah membunuh Datta. Kala berkata Sudarsan melihat bahwa Datta masih hidup. Kala pun menginformasikan padanya kalau Datta sedang bersembunyi dengan rombongan penari di Sriram Nagar. Dan seorang gadis yang membantunya. Kaskar pun terlihat kaget, dia teringat perilaku Aisima. Kala kemudian berkata temukan Datta dan bunuh dia sebelum kembali ke Patilwadi. Kaskar pun meyakinkannya kalau dia bisa mengerti dan tidak ada seorang pun yang tahu. Kala menyeringai dan kemudian menyuruhnya pergi. Sementara itu kini Datta sedang berada di dalam kamarnya dan dia sedang berbaring. Naku saat itu mimpi buruk dan dia memanggil Tuan.
Data sendiri sedang duduk tegap di atas tempat tidurnya. Naku juga saat itu duduk dan dia melihat ke sekeliling dan bingung seolah merasakan kehadiran Data. Sementara itu di luar rumah para penari itu sedang menyanyikan sebuah lagu. Sementara Data dan Naku saling merasakan satu sama lain. Data bangun dari tempat tidur dan dia tersandung ke dinding seperti halnya Naku. Keduanya kini saling menyentuh dinding masing-masing di kedua sisi. Nah cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini, Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.